Hai semua, di video kali ini aku mau berbagi 4 resep sop dengan kuah bening yang enak dan juga bikin nagih. Cocok banget dijadikan untuk menu buka ataupun sahur ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, yuk kita bikin sama-sama. Yang pertama, di sini aku sudah siapkan ceker ayam. Untuk cekernya juga aku sudah bersihkan ya teman-teman, dan udah dibuangin kuku cekernya. Kemudian kita akan rebus ceker ayamnya. Kita rebus sebentar aja sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, selanjutnya kita angkat ceker ayamnya dan kita buang rebusan air pertamanya ya. Kemudian kita siapkan lagi air dan kita akan rebus kembali ceker ayam yang sudah kita ambil sebelumnya. Selanjutnya di sini ada beberapa sayuran. Aku pakai sayur kubis. Ini aku pakai secukupnya aja, sekitar 5 lembar. Lalu aku pakai juga wortel 1 buah. Ada 1 buah tomat. 2 buah kentang. Kemudian aku sediakan juga daun bawang dan juga daun seledri ya teman-teman. Selanjutnya ada 2 siung bawang putih. Dan di sini juga aku siapkan bakso. Untuk baksonya aku beli bakso yang sudah jadi ya. Selanjutnya kita potong-potong wortelnya. Di sini untuk pemotongan aku potong besar-besar kayak gini aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dipotong berbentuk bunga atau dipotong yang tipis-tipis juga boleh. Tapi ini aku di sini cukup aku potong saja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong, selanjutnya kita sisihkan. Lalu kita akan potong kentangnya. Di sini 1 kentang aku potong menjadi 12 bagian ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dipotong lebih kecil juga boleh. Setelah itu kita akan potong juga tomatnya. Untuk bagian bawah kita ini akan buang dulu ya, karena ini tuh nggak enak untuk dimakan ya teman-teman. Dan untuk tomatnya sendiri ini aku potong jadi beberapa bagian. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh, tapi kalau aku pribadi aku suka tomat yang potongannya agak besar seperti ini ya. Jadi terasa kita makan si buah tomatnya. Selanjutnya kita potong-potong juga daun bawang dan juga daun seledri ya. Di sini aku potong seperti ini ya teman-teman, agak besar, jadi nggak terlalu halus dan lembut. Jika sudah dipotong-potong, selanjutnya semua bahan kita sisihkan. Kemudian di sini juga ada sayur kubis. Untuk kubisnya sendiri di sini aku akan koyak menggunakan tangan. Dan untuk batang kubisnya di sini aku buang ya teman-teman. Ini cukup dikoyak-koyak seperti ini aja ya teman-teman. Selanjutnya ini untuk baksonya aku akan potong menjadi 4, tapi jangan dipotong sampai putus ya, biar nanti ada tekstur seperti bunga seperti itu. Untuk bakso yang besar di sini aku akan potong menjadi beberapa bagian. Ini sesuai selera aja. Kalau teman-teman nggak mau dipotong juga dimasukin besar juga nggak masalah. Selanjutnya ceker ayamnya ini udah matang ya teman-teman. Ini udah kita rebus selama 10 menit. Kemudian kita akan masukkan wortel dan juga kentangnya. Dan kita akan rebus kembali selama 5 menit.
Selanjutnya di sini aku siapkan sedikit garam dan 2 siung bawang putih. Untuk dua bahan ini di sini kita akan haluskan sampai benar-benar halus ya. Nah, ini sudah 5 menit. Kemudian kita akan masukkan baksonya. Kalau sudah mendidih seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian siapkan teflon, lalu tuang sedikit minyak. Kemudian kita goreng bahan yang sudah kita haluskan sebelumnya. Ini kita goreng dan kita tumis-tumis sampai bawang putihnya itu wangi dan juga harum ya teman-teman. Kalau bawangnya sudah wangi dan juga harum, kemudian teman-teman bisa masukkan sayur kubisnya dan teman-teman tumis seperti ini. Ini adalah rahasia agar kuah sopnya tuh enak dan juga gurih ya teman-teman. Kalau kubisnya sudah layu seperti ini, selanjutnya kita masukkan kubis ke dalam rebusan sayur yang udah kita rebus sebelumnya. Kemudian kita masukkan juga tomat dan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kemudian masukkan juga kaldu bubuk secukupnya dan merica bubuk secukupnya. Untuk kaldu bubuk dan juga merica bubuk itu sesuai dengan selera teman-teman. Mau ditaruh banyak juga nggak apa-apa. Setelah itu kita tunggu sampai supnya mendidih. Dan jangan lupa untuk dicek rasa ya teman-teman. Jika kurang garam, teman-teman bisa masukkan garam dan teman-teman tambahin garam. Nah, ini sup cekernya sudah jadi. Selanjutnya kita akan plating ke dalam wadah. Ini tuh dijamin anak-anak pasti suka banget dengan sup satu ini, karena supnya benar-benar segar dan juga kelihatan banget sayurnya terlihat menarik ya teman-teman. Ada warna merah, ada warna kuning, dan juga ada warna hijau. Dan gak lupa juga kita tadi juga ada taruh bakso di dalamnya. Jadi anak-anak pasti suka banget dengan sup sayur ini. Bisa dinikmati saat makan siang atau dinikmati juga untuk makan malam juga enak. Yang pertama di sini aku siapkan 500 gram daging sapi. Untuk dagingnya aku pilih daging sapi yang ada sedikit lemaknya seperti ini dan juga berurat ya teman-teman. Kemudian daging ini kita akan cuci bersih dan kita akan rebus sebentar ya. Di sini aku sudah panaskan air. Kemudian di sini aku akan rebus dagingnya sebentar aja untuk menghilangkan darah dan juga kotorannya. Setelah airnya mendidih seperti ini dan dagingnya direbus sebentar, seperti ini udah cukup ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat dagingnya dan kita tiriskan. Kemudian kita siapkan air lagi. Dan setelah airnya mendidih seperti ini, kita masukkan daging yang udah kita rebus sebelumnya. Kemudian kita tambahkan rempah sup buncut. Ini rempah khusus untuk kita bikin sup daging atau sup ekor ya. Bentuknya uncang seperti ini ya teman-teman. Jadi praktis banget, ini tinggal kita masukin aja ke dalam supnya. Kemudian ini kita akan rebus selama 30 menit atau sampai dagingnya agak empuk ya. Langkah berikutnya di sini aku sudah siapkan bumbu. Untuk bumbu di sini aku pakai 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Kemudian ada 1 buah wortel, 2 buah kentang, 1 buah bawang bombay, dan di sini aku juga siapkan 4 buah batang seledri.
Untuk batang seledrinya sendiri, ini aku sudah kupas kulitnya ya teman-teman. Jadi ini sudah dalam keadaan bersih dan siap untuk dipotong-potong. Kemudian di sini juga ada daun sup dan juga daun bawang secukupnya. Ada 3 buah tomat. Untuk tomatnya ini juga dalam keadaan yang masih agak mengkal ya. Selanjutnya kita akan potong-potong sayurnya. Di sini aku akan potong wortelnya terlebih dahulu. Untuk wortel ini sesuai selera ya teman-teman. Di sini aku menggunakan pisau puding yang bergerigi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita potong wortelnya besar-besar seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk kentangnya juga sama, jadi besar kecilnya wortel dan juga kentang ini aku potong sama ya. Kemudian kita akan potong bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini aku akan potong menjadi 8 bagian. Jadi untuk bawang bombaynya nanti aku akan bagi menjadi 2 ya teman-teman. Jika sudah, kita akan potong batang seledrinya. Untuk batang seledrinya sendiri, ini aku akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama akan aku potong besar-besar seperti ini. Dan bagian yang kedua, ini aku akan potong kecil-kecil dan serong ya teman-teman. Ini nanti juga dimasukkan ke dalam sup, tapi akan aku masukkan di bagian akhir. Selanjutnya kita akan potong tomat. Nah, untuk tomatnya ini aku potong menjadi beberapa bagian. Di sini aku potong tomatnya agak besar ya teman-teman, agar lebih segar dan juga nikmat saat memakannya. Jika sudah, ini untuk bumbu bawang merah dan juga bawang putih aku iris terlebih dahulu supaya lebih gampang saat di blender. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan tambahkan minyak dan bumbunya ini kita akan blender ya teman-teman. Pastikan bumbunya sudah di blender dan halus seperti ini. Langkah berikutnya untuk daun seledri ini kita ambil beberapa lembar dan kita akan simpul seperti ini ya. Ini nanti kita akan masukkan ke dalam supnya ya teman-teman. Untuk sisa daun seledri dan juga daun bawang, ini kita akan iris tipis-tipis seperti ini ya. Setelah dagingnya kita rebus 30 menit. Selanjutnya kita akan masukkan irisan wortel ke dalam sup. Kemudian masukkan juga batang seledri. Masukkan daun seledri yang sudah disimpul. Dan kita masukkan bawang bombay. Di sini untuk bawang bombaynya aku masukkan separuh aja ya. Dan gak lupa di sini aku tambahkan kaldu bubuk, garam dan juga lada secukupnya. Untuk seasoningnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan rebus kembali hingga wortelnya sedikit empuk. Langkah berikutnya kita akan tumis bawang yang sebelumnya sudah kita blender. Di sini kita akan tumis sampai bawangnya wangi dan berwarna kuning kecoklatan. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya ini kita akan tuang ke dalam sup. Kemudian kita masukkan juga kentang dan kita akan masak lagi sebentar aja.
Kalau sudah matang seperti ini, selanjutnya aku akan angkat batang seledri dan juga daun seledrinya ya. Kemudian kita masukkan sisa bawang bombay, tomat, potongan batang seledri yang udah kita potong serong, daun sup secukupnya. Dan supaya lebih enak, di sini aku tambahkan potongan cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau secukupnya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahkan bawang goreng ya teman-teman. Seperti ini aja, ini sudah cukup. Selanjutnya teman-teman bisa koreksi rasa. Jika rasanya kurang asin, bisa ditambahkan garam secukupnya. Nah, ini dia. Sup daging kuah beningnya sudah jadi. Tampilannya sangat segar ya teman-teman. Kelihatan supnya segar banget. Perpaduan warna sayurnya juga cantik banget. Sup ini cocok banget buat menu makan siang kita ya. Pertama, di sini aku siapkan daging ayam. Di sini aku pakai setengah bagian dada dan bagian sayapnya ya teman-teman. Dan di sini aku akan potong ayamnya menjadi beberapa bagian. Sebelumnya ayamnya ini aku sudah cuci dengan bersih ya. Untuk besar kecilnya potongan ayam bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah ayamnya dipotong-potong seperti ini, kemudian kita akan rebus ayamnya terlebih dahulu. Kita rebus hingga airnya mendidih seperti ini. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, selanjutnya kita akan buang kotoran busanya. Kemudian kita saring daging ayamnya dan kita tiriskan. Untuk isian sayurnya, ini nggak jauh beda dengan sop sayur pada umumnya ya teman-teman. Di sini aku pakai 2 biji kentang. Kentangnya sudah aku kupas dan aku cuci bersih. Kemudian kita potong kentang sesuai selera. Agar kentangnya cepat matang, 1 biji kentang aku potong menjadi 16 bagian. Selanjutnya aku siapkan 1 batang wortel. Untuk wortelnya, di sini untuk bagian samping wortel aku sudah potong-potong seperti ini ya. Di sini aku akan bentuk menyerupai bunga. Kita potong-potong wortelnya. Ini jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Potong-potong aja seperti ini. Nah, untuk bagian pangkalnya, di sini aku akan bagi menjadi 2 bagian. Biar ukurannya nggak terlalu besar ya teman-teman. Dan gampang nanti dimakan. Di sini juga ada kacang buncis. Aku gunakan buncisnya ini secukupnya aja ya. Potong buncisnya kecil-kecil sesuai selera. Kemudian siapkan 1 buah tomat. Di sini tomatnya aku akan potong besar-besar aja dan akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ada daun bawang dan juga daun seledri. Di sini aku akan potong agak besar dan agak panjang. Lebih kurang seperti ini. Dan untuk pemotongannya ini sendiri, ini tergantung dengan selera teman-teman ya.
nggak harus sama dengan seperti apa yang aku potong di sini. Kemudian nggak lupa juga di sini ada kubis. Untuk semua sayurnya di sini aku sudah cuci ya teman-teman. Kemudian ini kubisnya aku akan potong besar-besar seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian di sini aku sudah rebus air. Nah, setelah sayurnya dipotong-potong seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan kentang, wortel, dan juga ayamnya. Lalu ini kita akan rebus selama 10 menit dengan api kecil sampai kentang, wortel, dan ayamnya agak lembut. Jika sudah 10 menit, selanjutnya masukkan buncis. Sembari menunggu buncisnya matang, di sini kita akan haluskan dulu bumbunya. Untuk bumbunya sendiri, di sini aku hanya menggunakan 3 siung bawang putih dan juga lada. Untuk ladanya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau kalian gak suka terlalu pedas, kalian bisa mengurangi takaran lada yang kalian gunakan. Selanjutnya kita siapkan minyak, dan untuk bumbunya akan kita tumis terlebih dahulu. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar harum. Setelah bumbunya harum, selanjutnya masukkan sayur kubis, kemudian tumis lagi sampai sayur kubisnya itu layu. Dengan menumis kubis ini, rasa kuah sop ayamnya itu menurut aku rasanya lebih istimewa ya teman-teman. Nah, jika kubisnya sudah layu seperti ini, selanjutnya ini kita akan angkat dan kita akan masukkan ke dalam rebusan ayam dan juga wortelnya yang tadi. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu ayam non MSG. Gak lupa juga kita masukkan potongan tomat, daun sup, dan juga seledrinya. Kemudian kita aduk-aduk dan biarkan supnya mendidih. Setelah mendidih, jangan lupa untuk dicek rasa ya. Nah, ini dia, sup sayur kuah beningnya sudah jadi ya teman-teman. Ini resep andalan nenek aku. Supnya enak banget. Selain itu juga rasanya juga bikin nagih. Pokoknya ini tuh sup yang super duper gurih menurut aku. Semoga teman-teman suka dengan resep andalan nenek aku yang satu ini ya. Untuk bahannya di sini aku sudah siapkan beberapa bahan. Di sini aku siapkan secukupnya kubis, 1 buah kentang, secukupnya buncis, 1 buah wortel, 1 buah tomat, 5 buah sosis ayam, secukupnya bunga kol, 2 batang seledri, dan secukupnya daun seledri dan juga daun bawang. Langkah berikutnya di sini aku akan potong-potong sayurannya. Di sini aku potong kentangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini aku akan potong kecil-kecil biar kentangnya nanti itu cepat matang. Kemudian wortelnya di sini aku bentuk bunga agar sopnya nanti terlihat cantik dan anak-anak pasti suka. Untuk bagian pinggirnya ini kita bikin motifnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita kerat seperti ini. Kalau pinggirannya sudah dikerat, kemudian ini kita potong-potong. Untuk potongannya sesuai selera aja. Selanjutnya aku akan potong buncis. Untuk buncis di sini aku potong pendek-pendek aja supaya nanti anak-anak tuh gampang untuk memakannya. Lalu potong bunga kol. Untuk bunga kolnya sendiri ini aku potong menjadi beberapa bagian, jadi nggak terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya. Setelah itu kita akan potong tomatnya.
Untuk tomat di sini aku potong besar-besar ya teman-teman, agar nanti saat dimakan kita itu masih ada rasa segar dari tomatnya. Langkah selanjutnya kita akan potong batang seledri. Di sini aku akan potong serong aja ya teman-teman, dan ini aku iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita iris-iris tipis daun sup dan juga daun seledrinya. Dan untuk kubis, di sini aku akan potong lebar seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau disobek-sobek juga boleh. Kemudian yang terakhir, ini kita akan potong sosis. Per sosisnya ini aku potong menjadi 5 bagian ya. Kemudian kita belah sosisnya menjadi 8 bagian sama rata. Tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Cukup dikerat bagian atasnya aja. Ini bertujuan agar nanti saat dimasak hasilnya mekar dan juga cantik. Untuk bumbu di sini aku pakai 1 buah bawang merah bombay dan 3 siung bawang putih ya. Sebelum kita haluskan, bumbunya ini akan aku potong-potong terlebih dahulu, supaya nanti saat di blender itu lebih gampang. Lalu ini kita tambahkan minyak secukupnya dan kita blender sampai bumbunya itu benar-benar halus. Nah, setelah di blender seperti ini hasilnya dan kita sisihkan. Langkah berikutnya aku sudah siapkan 100 gram dada ayam. Untuk ayamnya aku hanya pakai sedikit aja ya, karena ini cuman untuk campuran aja. Ayamnya ini aku akan potong dadu ya teman-teman. Dan kita sisihkan tulang kecilnya. Untuk tulang yang besar ini jangan dibuang, ini nanti kita akan masukkan ke dalam supnya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan panaskan air. Lalu kita rebus ayamnya sebentar aja, ini untuk menghilangkan darah dan juga kotorannya ya. Setelah dada ayam direbus sebentar seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita akan angkat ayamnya dan kita tiriskan. Langkah berikutnya siapkan panci anti lengket. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah kita blender sebelumnya. Di sini aku nggak tambahkan minyak ya teman-teman, karena tadi saat kita blender kita sudah tambahkan minyak. Ini bumbunya kita tumis sampai bumbunya matang, harum dan juga berwarna kecoklatan. Kalau bumbunya sudah setengah matang seperti ini, teman-teman bisa masukin garam, lada dan juga kaldu bubuk. Untuk takarannya disesuaikan aja. Lalu bumbunya kita tumis lagi sampai bumbunya ini matang dan juga tanak. Jika bumbunya sudah matang dan juga tanak seperti ini bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ini ada sisa minyak. Ini minyaknya jangan dibuang ya. Ini kita gunakan untuk menumis si kubisnya. Di sini aku akan tumis kubisnya sampai layu dan sedikit agak gosong, agar supnya nanti ada bau smoky-smokinya seperti itu ya teman-teman.
Nah, kalau kubisnya sudah layu dan sedikit agak gosong seperti ini sudah cukup. Ini bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian tanpa dicuci, pancinya kita masukin 2,5 liter air biasa, lalu kita didihkan. Kalau sudah sedikit mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan wortel, kentang, dan juga dada ayamnya ya. Lalu ini kita rebus selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, kemudian kita masukkan bunga kol dan juga buncis. Dan kita masukkan juga bumbunya ya. Oh ya teman-teman, di sini tadi aku juga masukkan sosis dan juga batang daun seledrinya. Tapi mohon maaf, tadi itu nggak kerikot. Kemudian kita masukkan juga kubisnya ya. Lalu ini kita aduk-aduk dan sambil dicek rasa. Jika kurang asin, teman-teman bisa tambahkan garamnya. Kita tambahkan secukupnya aja sesuai selera. Kalau supnya sudah mendidih seperti ini, kita matikan aja apinya. Kemudian yang terakhir sekali kita akan masukkan adalah daun sup dan juga daun seledri. Dan ini kita aduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Dan ini dia, sup ayam sosis kuah beningnya sudah jadi ya teman-teman. Kelihatan supnya seger banget, perpaduan warna sayur, sosis dan juga ayamnya cantik banget. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.